Yesus memberikan juga imamat dan keunikan khusus. Di situ saya mengatakan, ya, terkait kutipan kitab suci itu saya mengatakan, itu artinya Yesus tidak pernah menolak keberadaan para imam sebagai perantara, tanda petik, atas nama Tuhan dan bukan atas nama diri para imam. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita fair, ya, teman-temanku di luar Katolik selalu menuduh yang tidak-tidak. Kalau kita fair misalnya, Bapak Ibu tidak perlu ada pemimpin agama kalian itu. Ya, tidak perlu ada. Karena apa? Karena hanya satu-satunya perantara katanya hanya Yesus. Jadi tidak perlu ada lagi pemimpin-pemimpin agama itu. Toh mereka kan bukan pengantara. Kalau memakai logika yang sama, toh mereka juga menentang kitab suci itu. Masa kamu suruh, Pak Pendeta tolong doakan saya. Emang kamu nggak bisa doa langsung pada Yesus? Kan itu logikanya begitu tadi dalam video itu. Emang kamu nggak bisa berdoa masuk kamarmu berdoa pada Yesus, nggak bisa? Kok ada yang meminta doakan saya, Pak Pendeta, Pak Pastor, saya lagi sakit, mohon tumpangkan tangan. Lah terus ngapain ada itu? Kak, ngapain ada itu kalau Anda meyakini satu-satunya perantara itu Yesus? Itu yang disalahpahami. Ya, itu yang disalahpahami. Makanya saya bilang, ini pelajaran anak SD, ya. Yang benar adalah Yesus itu memberikan, ya, memberikan otoritas kepada para imam itu. Dan ada dasarnya nanti saya tunjukkan, ya. Tapi para imam itu tidak pernah mengatakan atas nama dirinya yang mengampuni dosa. Itu yang harus diingat. Bukan mereka yang mengampuni dosa, tapi mereka hadir, ya. Atau dalam kata-kata Katolik itu dikatakan in persona Christi, ya. In persona Christi artinya bahwa mereka, ya, berlaku sebagai perantara. Dalam arti di sini bahwa mereka hadir sebagai wujud, ya, yang mewakili Kristus. Mewakili dalam hal ini bukan menggantikan Yesus, tapi karena Yesus saat ini tidak ada di dunia, yang mereka, karena mereka memberikan tugas sesuai dengan kitab suci. Nah, sekarang kita coba lihat dasar kitab suci yang lainnya. Dasarnya mana sebenarnya? Nah, Bapak Ibu, sebelum saya ke dasarnya, di dalam kitab suci, ya, orang berdosa itu digambarkan seperti anak yang hilang, ya. Digambarkan seperti anak yang hilang. Oke? Nah, oleh sebab itu, ya, terkait yang saya katakan tadi, Yesus memberikan kuasa atau otoritas kepada para rasul dan penerusnya untuk mengampuni dosa umat atas nama Kristus. Harus dipahami itu, bukan atas nama diri mereka. Mereka sendiri juga mengaku dosa. Paus pun mengaku dosa. Ya, paus, uskup, pastor, diakon, suster, umat semua mengaku dosa. Tidak ada satupun yang terhindar dari dosa. Dan tidak ada satupun yang tidak mengaku bahwa dia berdosa. Jadi jangan dibuat atau digiring opini orang seolah-olah kami orang Katolik ini adalah orang yang menuhankan uskup, orang yang menuhankan pastor. Nah, itu timbul dari kedangkalan pengetahuan kalian tentang Katolik. Kan kasihan sekali. Ya, dalam niat hati mengabarkan firman Tuhan, tapi yang dilakukan hoaks. Ya kan? Nah, sekarang kita melihat otoritas itu di mana sih dalam kitab suci dikatakan? Ya, saya katakan di tulisan itu, Yesus memberikan kuasa atau otoritas kepada para rasul dan penerusnya untuk mengampuni dosa umat atas nama Kristus. Ya, harus disambung itu, bukan mereka yang mengampuni, tapi mereka mengampuni atas nama Kristus. Mengapa demikian? Begini ayat kitab suci yang menjadikan para rasul dan penerusnya itu mempunyai otoritas itu. Ini pasti selalu dihindari di gereja orang yang membuat video tadi. Selalu dihindari. Kenapa? Karena ini mereka mempunyai tafsiran yang berbeda.
Atau bahkan mereka mengabaikan hal ini. Dalam Matius 16 ayat 19, itu Yesus memberikan otoritas. Kepada siapa? Terutama kepada para rasul dahulu. Kemudian, karena firman Allah ya dan amin, itu pasti berlanjut. Tidak terputus ketika Petrus dan para rasul wafat. Apa yang diberikan kepada mereka di dalam ayat itu? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Pertanyaan saya untuk saudara-saudaraku, apa sebenarnya maksud dari ayat ini? Pernahkah kamu mengupas di sekolahmu? Pernahkah kamu mengupas di gerejamu? Pernahkah kamu menanyakan kepada pemimpinmu apa arti ini? Bagi orang Katolik, diberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus, kemudian penerusnya dan para rasul adalah artinya diberikan otoritas. Otoritas apa? Otoritas mengampuni. Makanya di situ ada, tapi perlu dicatat, mengampuni atas nama Kristus. Makanya di situ ada kata-kata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Ketika saya mengaku dosa kepada pastor, atau pastor mengaku dosa kepada pastor lain, atau uskup mengaku dosa kepada uskup lain, itu artinya melepaskan di dunia ini. Ya, melepaskan di dunia ini. Ya. Apa yang dilepaskan? Dosa di dunia ini dilepaskan. Kan Anda kan tidak ketemu Yesus langsung. Tapi otoritas itu diberikan kepada orang-orang penerus para rasul, para uskup, dan para imam. Karena apa? Gereja Katolik itu jelas suksesi apostoliknya. Jelas keimamatannya itu tidak terputus. Berbeda dengan saudara-saudaraku yang sudah tidak jelas lagi. Yang mana suksesi apostoliknya tidak jelas. Sementara dalam Katolik itu jelas. Mulai dari Rasul Petrus, Linus, Anakletus, Clemens, dan sampai Paus ke-266 saat ini. Nah, otoritas yang diberikan Yesus ini diteruskan oleh para imam Katolik dan uskup Katolik sampai saat ini, yaitu otoritas melepas dan mengikat. Lalu selanjutnya seperti apa? Dikatakan bahwa justru di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 juga Petrus menjelaskan, ya. Rasul Petrus itu menjelaskan tentang suatu otoritas sebagai imamat yang diperoleh dari Tuhan. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu diberikan secara khusus kepada para penerus para rasul. Ya. Nah, sekarang apakah tidak ada bukti-bukti lain selain ini? Ada. Ya, saya kurang tahu teman-temanku yang selalu menuduh ini belajarnya di mana, ya. Atau ya itu tadi yang saya sesalkan itu karena mengambil yang sebagian dan membuang sebagian. Akhirnya kan salah paham jadinya. Oke. Ini penegasan kembali ya. Penegasan kembali dilakukan oleh Yesus ya setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Bagaimana para rasul ini mempunyai kuasa mengampuni dosa orang. Ya. Dan otoritas itu diberikan kepada para rasul dan tidak berhenti ketika mereka wafat. Tapi ada penerus mereka. Kalau nggak ada penerus mereka, ya tidak ada gereja saat ini. Apa yang ditegaskan oleh Yesus di dalam ketika dia wafat dan menampakkan diri ketika bangkit? Kisahnya ini Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, lalu Yesus menampakkan diri, lalu Yesus berkata kepada mereka, ya, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Oke, kita lihat konteksnya. Yesus dalam kisah itu berjumpa dengan para muridnya dalam situasi ada murid-murid yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan tiba-tiba Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Lalu memberi mereka otoritas. Ya, memberi mereka otoritas. Apa otoritasnya? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mungkin ada yang berkata, oh, kita juga semua mengikuti Yesus bisa mengampuni orang kok. Makanya saya katakan, lihat konteksnya. Ini Yesus sedang berbicara kepada ke-12 muridnya. Dan yang ada di situ. Pertanyaan selanjutnya, apakah berhenti kata-kata ini ketika para rasul itu wafat? Tidak. Dalam kekatolikan tidak ada keterputusan ajaran Yesus. Mulai dari abad pertama sampai abad ke-21 ini. Sehingga apa? Penerus dari para rasul itu, atas nama Kristus, mereka mengampuni dosa. Atas nama Kristus. Karena mereka diberi kuasa itu. Dan otoritas itu tidak hanyut dan lenyap ketika para rasul sudah wafat. Karena bagi gereja Katolik, suksesi apostolik itu adalah bagaikan mata rantai yang terus-menerus tidak terputus. Baik itu tahbisannya, imamatnya itu tidak terputus. Kecuali terputusnya ketika pemberontakan Martin Luther. Karena Martin Luther bukan seorang uskup, itu dia tidak mempunyai yang namanya tahbisan dari suksesi apostolik. Makanya ketika dia membaptis orang, menhabiskan orang, itu tidak meneruskan suksesi apostolik Rasul Petrus. Atau tahbisan dari Rasul Petrus. Itu langsung terputus, hilang. Karena dia hanya seorang pastor, bukan uskup. Ya. Nah, Bapak Ibu, dasar-dasar semacam ini tidak pernah dibahas selain menuduh sana sini. Ya. Tidak pernah dibahas. Ya. Nah, ini dasar yang dipegang oleh gereja Katolik. Selain dasar-dasar yang lain tadi. Terus apakah ada lagi? Ada lagi dasarnya. Tidak pernah sesuatu yang diajarkan Katolik itu keluar dari Alkitab. Ada dasarnya. Dasarnya di mana? Di sini, di Yakobus 5 ayat 13. Ya. Dikatakan, saya tulis di situ selanjutnya, dalam surat Yakobus kita mendengarkan lebih detail. Ya. Dikatakan begini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Bapak Ibu, karena ini terjemahan bahasa Indonesia, ini ditulis penatua jemaat. Kalau merujuk kepada bahasa asli, yang disebutkan di situ adalah uskup. Ya? Yang disebutkan di situ uskup. Bapak Ibu, ini karena terjemahan bahasa Indonesia dan yang menerjemahkannya bukan orang Katolik, pasti akan berbeda. Ya.